Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the 9 group. We'll present about instructional material and display. Okay, I am Nur Haida. I am the first speaker, and then Faradi Fahri the second speaker, and the last is Sulfisiana Rafida Naim, and the last speaker. Okay, to efficient the time, let's get started. Okay, the first material is instructional materials. Okay, what's the meaning of instructional material? The instructional material is a set of learning tools or tools that contain learning material, methods, boundaries, and how to evaluate in design manner systematic and interesting in order to achieve the expect goals, achieve competence or subcompetence with all its complexity. This understanding explains that an ingredient teaching must be designed and writing with instructional rules because it will be used by the teacher to help and support the learning process. Jadi, instructional material ini adalah seperangkat alat atau alat belajar yang berisi tentang bahan ajar, metode ajar, dan bagaimana cara mengevaluasi mengevaluasi suatu pembelajaran yang secara sistematis dan menarik untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi, kalau kita dengar dari penjelasan di atas bahwa kita bisa tahu peran seorang guru dalam merancang atau menyusun bahan ajar ini sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk keberhasilan proses belajar dan mengajar melalui bahan ajar atau instructional material. Jadi bahan ajar ini hal yang paling terpenting dalam kurikulum karena bahan ajar ini menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari pembelajaran. Jadi intinya pada instructional material ini adalah bahan ajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang menarik dan sistematis. Ya, seperti itu. Okay, the next material is the characteristic of instructional material. There are 5 the characteristic of instructional material. The first is self-instructional atau pembelajaran mandiri yang merupakan bahan ajar dapat membuat siswa belajar sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk memenuhi karakter pembelajaran mandiri, maka dalam bahan ajar harus ada tujuan yang jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan menengah. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa untuk belajar secara menyeluruh dengan menyediakan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua itu, the second is self-contained atau semua materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terkandung dalam satu bahan ajar secara keseluruhan. Jadi bahan ajar harus berisi semua bagian dalam satu buku untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar. The third is stand alone. Jadi yang ketiga ini adalah materi pembelajaran yang berdiri sendiri, yang dimana maksudnya di sini bahan ajar dibutuhkan berdiri sendiri tanpa bantuan dari bahan ajar lain. Ini bisa membantu dalam proses pembelajaran. Jadi berdiri sendiri di situ maksudnya adalah materi pengajaran yang berdiri sendiri dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar lainnya. Ini berarti bahwa bahan ajar dapat digunakan secara mandiri tanpa tergantung dengan bahan ajar lainnya. Yang keempat itu adalah adaptif. Maksudnya di sini yang keempat adalah bahan ajar adaptif harus memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, bisa juga berupa ilmu teknologi yang sesuai dengan masa sekarang, yang bisa membuat peserta didik lebih tertarik dengan bahan ajar tersebut karena sesuai dengan apa yang ia alami saat ini. Terus yang kelima itu user friendly atau ramah pengguna yang merupakan setiap instruksi dan paparan informasi yang ditampaknya membantu peserta didik bersikap ramah dengan pemakaiannya. Jadi bahan ajar ini ramah. Bahan ajar yang kelima, karakteristik yang kelima ini adalah
user friendly, yang dimana bahan ajar ini bersikap ramah dengan pemakainya, termasuk kemudahan pengguna yang ditanggapi dan diakses pengguna sesuai dengan keinginan. Jadi yang kelima ini bahan ajar dapat diakses pengguna sesuai dengan keinginan, dan juga user friendly ini maksudnya juga dapat memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi. Okay, the next material is the types of instructional materials atau jenis-jenis bahan ajar. Jadi jenis-jenis bahan ajar ini ada beberapa. Bahan ajar memiliki berbagai jenis. The teaching material have various types. Some are print or non-print teaching materials. The printing that is often found includes handouts, books, module, brochure, and etc. Okay, the first is handout atau selebaran. Handout ini adalah selebaran yang diberikan kepada siswa ketika mengikuti kegiatan belajar. Lalu ada yang menafsirkan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan siswa. Jadi handout ini adalah semacam selebaran. Biasa kita diberikan dosen ketika ingin reading, ya, kita diberikan selebaran ini yang dikatakan sebagai handout, yang tipe-tipenya bahan ajar. Yang kedua itu book. Jadi buku ini books as a teaching materials are books that contain the science of Rasul analysis of the curriculum in written form. Jadi buku ini sebagai bahan ajar yang berisi ilmu analisis hasil kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar, keterangan, buku, daftar isi, dan daftar pustaka. Di mana buku ini sangat membantu guru dan siswa dalam mengeksplorasi pembelajarannya. Jadi ada 4 jenis buku. Yang pertama itu buku sebagai sumber, yaitu buku yang dapat digunakan sebagai referensi dan sumber-sumber penemuan untuk melengkapi suatu hasil penelitian. Ada yang kedua itu buku sebagai bacaan, di mana buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan sebagainya. Yang ketiga itu buku sebagai pegangan, yaitu buku yang dapat digunakan sebagai yang digunakan guru dalam proses pengajaran. Yang keempat itu buku teks, yaitu buku yang disiapkan untuk proses pembelajaran dan berisi materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Okay, the next is module. Jadi modul ini adalah modules are teaching materials that are written with the aim the students can learn independently with the guidance of the teacher. Jadi buku modul ini adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. And the next is LKS atau student worksheet. Ya. Jadi LKS ini adalah lembar kerja siswa, yang dimana LKS ini merupakan bahan ajar yang telah dikemas dengan sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat mengajarkan materi secara mandiri. Yang tipe-tipe bahan ajar yang selanjutnya adalah textbooks atau buku teks. Buku teks adalah alat belajar yang dapat digunakan di sekolah dan universitas untuk mendukung program pengajaran dan pemahaman yang modern dan dipahami secara umum. Buku teks juga dapat didefinisikan sebagai buku teks yang di bidang studi tertentu yang merupakan buku standar atau disusun oleh para ahli di bidang itu untuk tujuan pengajaran dan tujuan yang dilengkapi dengan fasilitas pengajaran yang harmonis dan mudah dipahami. Jadi bisa textbooks ini biasa bilang buku paket like that. Jadi itu tadi pengertian dari instructional material adalah
yaitu tadi semua alat atau bahan yang berisi metode dan bagaimana cara mengevaluasi siswa dengan bahan ajar tersebut, dan bagaimana ada tadi juga karakteristik of instructional material yang bisa friendly, self-contained, self-instructional, and etc. And the last is the types of instructional material, yang menjelaskan bagaimana itu tipe-tipe dari instructional material yang ada tadi, buku, LKS, dan lain sebagainya. Okay, I think that's all for me. The next material will deliver by Farah Dibafari.